Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan. Shalomul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, monggo kita pinter merasa bunga. Syukur itu kan indikatornya bunga. Hati kita itu lego, berbunga-bunga. Syukur marang Gusti Allah. Nah, alhamdulillah, ayat-ayat yang sekarang kita masuk kepada ayat-ayat kemahaan Allah itu betul-betul dibuktikan. Ini penasarannya Nabi Ibrahim terkait dengan bagaimana cara Gusti Allah menghidupkan kembali, bukan menciptakan ya, menghidupkan kembali ciptaannya yang sudah dicecer-cecer ya, dicecer-cecer. Makanya istilah ada ajaib, takjub. Kemarin minggu yang lalu kita sudah digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim ya untuk menumbuhkan keyakinannya secara kokoh. Makanya Nabi Ibrahim nyuwun nang Gusti Allah ya, dispuni Gusti, nah, panjenengan bisa menghidupkan kembali makhluk, bukan menciptakan, menghidupkan. Makanya Gusti Allah memerintahkan untuk mencecer-cecer, mencecah-cecah. Konon dengan peristiwa Nabi Ibrahim itu lahirlah ilmu transparasi tubuh. Nah, bagaimana mencangkokkan tubuh manusia, ternyata bisa saged, sanes bisa saged. Nah, itu makanya Gusti Allah jangan diremehkan, jangan diremehkan. Dan ini merupakan rangkaian dari penjelasan bahwa ilmunya Gusti Allah itu masih banyak yang belum bisa dijangkau oleh manusia. Sebagaimana dalam ayat kursi. Jadi patokan ilmu gaibnya Gusti Allah, ya, patokan kuasanya Gusti Allah itu diurai. Ya, setelah itu kita sudah dua peristiwa kan, peristiwa Nabi Uzair ya, di mana himarnya yang sudah tulang belulang bisa dihidup kembali. Ini burung-burung ini yang sudah dicincang ya, sehingga bulunya, dagingnya, tulang belulangnya bercampur. Cuman kepalanya masih berada di sekitar Nabi Ibrahim kan itu. Jadi burung apa saja, akhoda tawusan, wa nasron, wa goroban, wa dikan, burung merak, burung nasar, burung gagak, dan ayam jago. Jadi ayam jago itu Pak bukan sekarang saja, semenjak dulu sudah ada ayam jantan. Bahkan konon dalam satu hadis itu ayam jantan itu isyaratnya malaikat. Jadi suaranya ayam jantan berkokok. Makanya kita jangan sampai keduluan sama ayam. Kalau bangun itu kalau bisa. Masa ayam sudah berkokok, gitu.
Kemarin kan kita sudah pentingnya nanti kan dididik untuk paling tidak mau sholat fajar kan itu nggih, mau sholat fajar 2 rakaat walaupun hanya 2 rakaat, bukan cukup 2 rakaat loh Pak ya, pemahaman itu walaupun hanya 2 rakaat. Kalau mau ya dengan sholat-sholat yang lain dirangkai, apa sholat tasbih, sholat hajat. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu ada yang mensunahkan wayuh sanu atau wayun dabu takhir sholat isya dengan serangkaian sholat malam disambung sampai sholat subuh. Kalau ulama dulu, sekarang juga masih ada, ya masih ada. Nah, itu monggo ditelateni ya. Nah itulah pentingnya ngelmu, itu ngelmu ya supaya kita tahu. Nah kita sekarang selesai itu Bu, cerita-cerita bagaimana tentang keajaiban, keistimewaan Gusti Allah untuk meyakini bahwa Gusti Allah itu bisa berbuat sesuatu yang di luar nalar manusia, yang di luar akal manusia. Wala yaudu hibduhuma wa huwal aliyul adim, itu kan luar biasa. Nah, kita lanjutkan malih nggih. Nah, sekarang sudah mulai mengurai kembali ayat-ayat yang berhubungan dengan infak. Nah, kalau sampai ayat ini dari mulai Al-Baqarah ayat 1 sampai 260 sekarang ini, Gusti Allah itu memang kalau kita lihat ya, ketika kita menjelaskan keimanan yang kokoh, terus ujiannya itu bagaimana kita mau bersedekah, mau berinfak. Coba panjenengan dari ayat-ayat sebelumnya itu. Setelah menjelaskan keimanan hati ya. Nah, ayat ini juga gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu masalu itu perumpamaan, ai sifatun, nah, dari nafakot. Nah, jadi ini perumpamaan dari orang-orang yang mau menginfak. Nah, di sini infak ini bagi siapapun ya. Apakah mereka orang kaya atau orang yang pas-pasan hidupnya itu. Artinya kalau bayangkan sekarang itu kan masih ditemukan loh orang-orang yang hidupnya pas-pasan tapi nyelengi iso tuku kambing untuk kurban. Padahal pekerjaannya itu hanya ya menurut menurut hitungan kalkulasi pendapatan itu gak nyucuk lah. Ada lagi orang yang dengan tekunnya walaupun kerjanya sederhana iso nabung budal haji. Ada manusia-manusia yang memang itunya itu gregetnya. Nah, Gusti Allah memberi gambaran nih. Masalul ladina utawi sipate perumpamaan tiang-tiang. Nah, ini boleh mengartikan tiang-tiang nih karena ukurannya untuk orang yang betul-betul bisa melaksanakan kebaikan yang luar biasa. Yungfikuna kang podo ngimpakake sapa si aladina mau infak teh apa istilahnya itu nyuwil lah bahasanya itu yang lebih keren itu nyuwil hartanya fisabilillahi kanggo perjuangan ing dalane Gusti Allah ai pitaatihi tegese dalam rangka taat marang Gusti Allah nyuwil karena di awal surat Al-Baqarah sudah ditegaskan apa ukurannya orang yang beriman alif dari kal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi ada kata-kata la raiba fi. Nah, tidak mangmang, tidak ragu. Nah,
Laroi bafi ini ditegaskan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau usul nyuwun nang Gusti Allah, despuni Gusti lihat ma'ana qalbi, untuk tumakninah qalbi kula niki dalam rangka beriman. Ya. Jadi la syakka kan itu, orang mang-mang, orang ragu. Nah, kadang-kadang yang membuat kita setengah-setengah itu kan mang-mang, ragu, mang-mang. Makanya dalam Islam itu jangan sampai dak mayaribuka ilama yaribuk. Jangan sampai kita ini terjerumus kepada hidup yang serba mang-mang. Harus kalau yakin bener salah, kalau Gusti Allah diakoni, yakin mantep. Nah, itu. Makanya ada istilah yakin, donul yakinul mukalab, donul mukalab, waham dan syak. Nah, jadi 4 kriteria ukuran mang-mang dalam hidup kita ini. Pertama yakin, yakin juga ada levelnya. Yakin, hakul yakin, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Di atas yakin itu ada lagi keyakinan yang betul-betul. Nah, masuk ke ainul yakin itu cinta. Di atas yakin itu cinta. Coba mau kalau sudah kalau orang punya cinta itu sudah di atas yakin itu. Cinta, demen. Cinta itu demen. Nah, cinta juga ada kedua kata, ada kata hub dan ada kata wud. Nah, ya. Makanya kan mawaddah warohmah. Nah, wud ini di atas hub. Jadi kalau hub itu masih cintanya masih terukur, masih ada kalkulasi, masih ada pertimbangan. Dalam bahasa anak muda sana matre, ada. Itu cintanya masih hub. Tapi di atas hub itu wud. Wudi kawudik. Ya, kalau cintamu di atas segala-galanya, hanya untukmu segalanya. Itu udah bukan hub lagi istilahnya, wud. Nang Gusti Allah juga begitu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Makanya di sini ketika bicara fisabilillah, ay fi taatihi, tegese ing dalam taat marang Gusti Allah. Jadi itunya tadi. Nah, biasanya kalau sudah di atas yakin itu cinta, demen. Aladina tegese tiang-tiang yungfikuna kang padha ngimpakake sapa si aladina ngimpakake amwalahum ing pira-pira artone si aladina ngimpakaken fi sabilillahi ing dalam jalanipun Gusti Allah, ai fi taatihi tegese ing dalam jalan taat marang Gusti Allah. Wujud taat enggak pakai kalkulasi abah awakku duwe. Nah, yang penting kulil af, kan dalam surat Al-Baqarah sebelumnya kan kulil af. Kalau kamu punya kelebihan, yo cuil, dicuil. Ada. Saya masih nemukan kiai, levelnya sudah kiai, Bu. Jadi setiap mendapatkan apa saja, dan itu yang halal betul, dia gak mau tanpa ukril, tanpa diawali dengan kerja keras. Apakah itu dia hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, ya, atau hasil maisahnya beliau tijaroh, dagang. Ya, jadi kalau ulama-ulama dulu itu jarang yang jadi pegawai, yang banyak itu justru mereka beliau-beliau itu ukrilnya luar. Walaupun jadi tukang sol sepatu, ngertos Bu nggih, tukang sol sepatu atau tukang tambal baju. Jadi dulu itu memang ada profesi jagal. Kalau sekarang ada jagal lepis, ya, ada istilah kan jagal lepis, ya, potong celana. Itu dari dulu. Jadi profesi tukang jahit yang mempermak, ya itu jangan dianggap permak itu hanya sekarang. Dari zaman ulama-ulama hebat-hebat dulu sudah ada permakan pakaian itu sudah ada. Ya itu. Nah itu ada yang profesi udah ulama hebat, profesinya mermak pakaian, jadi sol sepatu. Ya, itu. Jadi gak gengsi, tidak gengsi dengan ukril. Dan beliau-beliau itu mau infak sekecil apapun pendapatan yang beliau-beliau itu terima dicuil, tidak dimakan semuanya, tidak dihabiskan, dicuil. Wa mimma rozaqnahum
fikum, dan setiap apapun dari apa yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita mau yunfikun, mau mencuil. Jadi, nah kalau zakat itu kan ada nisabnya, ada ukuran nilai minimal kekayaan yang kita dapat. Nah, kalau nafkah yaitu kewajiban mencari ya, untuk memenuhi ikatan dari siapa yang sudah kita dijadikan tanggungan. Nah, makanya bapak-bapak, walaupun makanya nafkah itu muncul setelah ada ikatan-ikatan kewajiban. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada ayat iyakunul fuqara yugni humullah. Sekalipun kamu ini dalam kondisi belum dapat pekerjaan, belum mendapatkan rizki yang istiqomah, yang ajeng, tetapi us kebelet nikah, yuk kawin kan. Makanya iyakunul fuqara, nanti suatu ketika kalau kamu sudah kawin yugni humullah, insya Allah Gusti Allah akan mencukupi ya, karena apa? Karena ada perintah untuk tolabul rizqil halali wajibun. Nah itu nafkah. Karena ada ikatan untuk menanggung ya, baik dirinya maupun orang lain. Nah, itu maka nafkah muncul kewajiban memberi ya, karena ada ikatan. Kalau infak ini gak ada ikatannya, kerelaan dasarnya. Babah itu orang apa? Yang penting dia betul-betul, nah, biasanya orang-orang yang nyuil itu ada yang dilumpukno dhisik ya, masukkan ke umplung apa disimpan di ini di apa tabungan, apa bukan tabungan, apa celengan, nah, setiap bulan dibuka. Ada yang masalnya tuh seperti apa? Tiang-tiang yang sudah mau menginfakkan itu buahnya itu, hasilnya itu kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Nah, perumpamaan yang akan kita peroleh, nah, gambaran pahala yang akan kita dapatkan, nah, itu seperti apa? Seperti satu biji habbah, itu satu biji ambatat kang cukul tumbuh sopo, jangan sopo apa, jadi sopo itu untuk manusia, kalau pailnya barang itu opo, apa ambatat kang tumbuh opo si habbah, nah itu pailnya itu kepada habbah, tumbuh sab'a sanabila pikuli sumbulatin ya, tumbuh kemudian dia bisa mencabangkan dari satu biji menjadi 7 cabang ya, 7. Seneng Bu kalau seneng nandur-nandur itu ya, ini gambaran. Jadi kalau kita ini mau infak dengan ikhlas, dengan taat, gambarannya seperti kita itu nanam satu biji, di mana satu biji itu tumbuh 7 macam tunas boleh, 7 macam ini tangkai juga boleh, 7 macam pang juga boleh. Fikuli sumbulatin, dari setiap tangkainya itu ya, mi'atu habbah, maka muncullah 100 biji. Jadi kalau di total berarti jadi 700. Bayangkan satu kita infak ya, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali. 700 kali, bayangkan. Nah ini tafsirannya fakadalika nafaqatuhum tudha'afu, dilipat gandakan. Tudha'afu, dilipat gandakan lisab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, bayangkan. Monggo Bu nggih ya, berarti kalau kita kalau ngoten nggak usah banyak-banyak, 100 rupiah saja, berarti 100 rupiah kali 700, nah, berarti menjadi berapa Bu? 100 kali 700. Bismillahirrahmanirrahim.
diinfakkan ya, alhamdulillah. Matur nuwun Ibu. Nah ini gambaran, tapi harus mantap betul Bu. Ibadah itu karena berhubungan dengan sesuatu yang masih masih meta indra ya, bukan meta fakta. Sangku geger gara-gara ilmu meta fakta. Mereka meta ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, itu memang harus yakin berangkatnya. Makanya olah yakin ini yang agak harus didalami. Agama itu berangkatnya dari hal-hal yang bersifat irasional, yang sifatnya harus berangkat dari keyakinan. Kan irasional, seperti kemarin itu bagaimana unta himarnya Nabi Ujair kan irasional. Bayangkan yang tinggal tulang belulangnya dengan kekuasaan Gusti Allah, si himar ini bisa meringi kembali daging-dagingnya bisa. Bagaimana ayam yang sudah dicacah, burung gagak dicampur, burung gagak, burung nasar, burung merak. Yang paling itu kan burung merak. Burung merak itu coba panjenengan titeni kan, burung merak itu bulunya aja sudah sedemikian. Jadi dari sisi logika itu, agama itu memang jangan dianggap bahwa semua ajaran agama bisa dilogikakan. Walaupun memang ada hadis yang mengatakan ad-dinu wal aql, la dina liman la aqlalah. Memang agama itu yang bisa dipraktekkan secara fisik itu rasional. Tetapi tidak semuanya ajaran agama itu bisa dirasionalkan. Jadi ada wilayah-wilayah rasionalitas, ada wilayah-wilayah sugesti agama itu ya. Ada wilayah keyakinan yang bisa oleh sugesti. Coba bayangkan orang sakit ditambani maos Fatihah, disebulno nang banyu, diminumkan kok sembuh. Itu kan sugesti. Jadi ada wilayah-wilayah yang sugesti, wilayah sugesti, wilayah keyakinan. Ya sama dengan ini juga. Kalau dari sisi logika normal, orang infak, orang sodakoh itu kan mengurangi ini. Tetapi ternyata tidak pernah ada cerita orang miskin gara-gara sodakoh. Tetapi banyak juga yang bercerita orang kaya seneng judi habis, seneng maksiat habis. Tapi orang yang seneng kebaikan mesti ada jajarannya. Jadi monggo kalau memang ini, memang ini ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau keyakinannya tidak ditanamkan dulu ya kadang-kadang ya banyak misterinya masalahnya. Ada semua ayat Al-Qur'an itu kan masih dalam kategori wallahu a'lamu bi muradihi. Masih ada makna yang tersimpan, yang rahasia Gusti Allah. Makanya orang membuat tafsir Al-Qur'an itu sampai sekarang gak habis-habis Bu. Dari gak habis-habis itu. Ilmunya itu muncul lagi. Nah, fakadzalika nafaqatuhum tudha'afu li sab'i mi'ati di'fin wallahu utawi Gusti Allah iku yudha'ifu melipat gandakan sinten Gusti Allah. Kepada siapa Gusti Allah bisa melipat gandakan? Limay yasha tumeka maring tiyang yasha kang ngersakake sapa Gusti Allah. Jadi bagi mereka-mereka yang niat amaliyahnya itu betul-betul sudah, makanya monggo dari yakin itu syukur bisa naik kepada ainul yakin. Mata hatinya itu betul-betul sudah tajam itu kan, jadi feelingnya itu jalan. Orang itu kalau mata hatinya tajam, feelingnya itu jalan. Intuisi, kan ada bahasa istilah intuisi. Jadi keimanan yang bersifat tasdikun bil qalbi, ada intuisi tumbuh, sugesti tumbuh, feelingnya tumbuh. Nah, orang-orang yang sudah seperti itu
biasanya levelingnya itu dari orang biasa menjadi orang khas. Makanya Imam Ghazali kan membagi orang itu awam, khas dan khawasul khawas. Termasuk juga Ibnu Rushd ya, menjadi orang awal, ahlul jadal dan ahlul burhan katanya. Jadi ada. Nah, orang khawas itu sudah naik dari yakin menjadi posisinya ainul yakin, naik lagi menjadi hakul yakin. Nah, kalau sudah pada tingkat hakul yakin biasanya muncul mahabbah dan ma'rifat. Nah, dengan Gusti Allah tuh ini apa istilahnya itu apa tergila-gila dengan cinta nang Gusti Allah tuh membara. Ya. Jadi membara. Nah, orang cinta membara itu bukan menggila-gila akhirnya kelakuannya koyo jadam, istilah ada sekarang itu istilah, bukan. Memang berontoknya nang Gusti Allah itu betul-betul ya seperti apa yang diungkapkan oleh Robiatul Adawiyah dalam syair-syair cintanya nang Gusti Allah itu, saking apa berontoknya, saking menggeloraknya cintanya. Jadi tidak ada lagi sesuatu layadi jazri hidayasni. Orang itu kalau menggelorak nang Gusti Allahnya jalan, diuji model apapun, da'atu mra'atun du jamalin wa malin qala ini akhafullah, kan ada hadis. Walaupun digoda dengan wanita cantik yang dia sudah membuka seluruh auratnya itu untuk bisa menggoda, merangsang apa ini tuh juga hartanya lah, tapi apa jawabnya? Ini akhafullah, saya tetap takut marang Gusti Allah. Kalau sudah seperti itu ya saya percaya betul itu kalau orang ini maning sakti mondroguno lah dalam bahasa Jawanya kan ada ilah sakti mondroguno. Kalau orangnya betul-betul muraqabahnya dengan Gusti Allah, musyahadahnya dengan Gusti Allah, mahabbahnya dengan Gusti Allah itu beneran. Nah, insya Allah tiang niku, dan itu juga perlu dielmoni, Pak. Perlu dielmoni. Kenapa? Karena puncak iman seseorang itu adalah liqaullah, puncak dari kenikmatan, kepuasan. Ya seperti panjenengan ya. Puncak kepuasan di dunia itu kan ketemu suami ya, ketemu suami dalam kondisi yang tidak ada urian katanya, yang tidak ada sehelai pun yang menghalangi pertemuan itu karena itu. Makanya kan ada istilah urian ya, urian itu bahasa yang lebih kerennya itu ya, yang tidak ada sehelai kain pun nempel. Nah, itu puncaknya kan di situ. Itu. Nah, dengan Gusti liko ketemu ya. Makanya innaladin layar juna liqa'ana, seorang orang yang tadi tidak berharap bertemu dengan aku, kata Gusti Allah kan itu. Maka apa gambarannya ya, kehidupan di dunianya itu terbuai. Padahal dunia itu milik Gusti Allah, bukan milik siapa-siapa. Terbuai dengan ujiannya itu. Jadi terbuai ya seperti gambarannya zaman Tolut ngajak bala tentaranya kan di saat kehausan, di saat panas terik, kemudian diuji ngelewati sungai. Tolut nguji, hati-hati lo ya, kita akan melewati sungai, kamu jangan jangan terbuai dengan beningnya sungai, dengan boleh kamu ngambil tapi hanya secibuk tangan kan itu. Nah itu gambaran dunia tahu sebetulnya. Jadi apa yang sudah digambarkan oleh Gusti Allah dunia dengan gemerlapnya itu berhenti di situ. Padahal bukan finish, bukan the finish, becoming. Kita masih dalam perjalanan. Selesainya perjalanan kita itu manakala sudah dibunyikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, diumumkan di masjid. Di sini diumumkan nggak di masjid kalau ada orang meninggal dunia itu?
Kalau di tempat saya diumumkan di masjid itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibu di gang RT sekian, RW sekian. Itu endingnya di situ. Kalau masih ada denyut jantung, kita ini masih diuji, ya. Kita ini masih dalam perjalanan, bukan finishing, masih becoming, sesuatu yang dalam proses. Nah, inilah ujian yang paling berat, yang bagi kita. Makanya beruntunglah, selamatlah kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah selesai masa ujiannya di dunia. Makanya kalau ada orang meninggal dunia jangan terlalu ditangisi. Kan dalam Islam nggak boleh menangisi yang berlebihan. Justru yang harus kita tangisi diri kita sendiri mestinya, bukan menangisi orang yang meninggal dunia. Mestinya diri kita sendiri. Kenapa kita masih masih diuji lagi? Kenapa usia kita masih ditambah untuk menghadapi ujian? Sementara suami kita, istri kita ini sudah selesai, makanya mestinya seperti itu, mestinya. Tapi kadang-kadang kita kewali, bersedih, duka cita. Mestinya bukan duka cita, mesti selamat. Tapi kan gak pantas selamat panjenengan menghadap. Kalau talqin itu kan justru kalau bacaan talqin kalau dipahami betul itu sebetulnya memberikan penghargaan, memberikan ucapan selamat kepada orang yang masuk kubur. Kalau kita pahami artinya orang baca talqin di kuburan, dan talqin itu sebagai dakwah kepada orang yang mengantarkan ke kuburan. Cuman karena tidak diterjemahkan kepada bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dan sementara kita juga tidak ngerti bahasa Arab, jadi seolah-olah talqin kan doa. Walaupun memang kata talqin itu sebetulnya untuk mengokohkan orang meninggal dunia agar mampu man akhiru hayatihi la ilaha illallah. Wallahu utawi Gusti Allah iku wasi'un dan kang moho jembar, moho luas. Ai fadluhu tegese keutamaanipun Gusti Allah. Sudah tidak ada batasnya lah kemahamurahannya Gusti Allah. Makanya kemahakayaannya Gusti Allah gak akan habis, Bu. Dunia ini walaupun dirampok oleh orang-orang serakah, ada yang tuku beberapa bukit itu, bayangkan ada orang serakah di Indonesia itu. Bukit-bukit di mana saja dituku itu. Di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ya itu. Karena bukit-bukit di kita ini betul-betul luar biasa itu. Ada bukit kapur, ada bukit batu bara aja di kita ini masih bukit. Kalau kita lihat di luar negeri gali batu bara itu sampai kedalaman sekian kilometer, tapi di negara kita di Kalimantan itu bukit batu bara di Sumatera. Luar biasa memang menyediakan. Makanya kalau orang Arab masuk Indonesia qit'atun minal jannah. Jadi Indonesia itu bagaikan cuilan dari surga. Itu siapa yang Yasser Arafat. Yasser Arafat ketika ke Indonesia jalan-jalan ke puncak Bogor, ya, dia mengatakan hadihil buldan hadil Korea itu jadi qit'atun minal jannah, cuilan potongan dari surga. Makanya kalau kita tidak bersyukurnya, alhamdulillah dengan geografis yang seperti itu, akhirnya kita kan bertahan dengan berbagai ujian resesi. Alimun tur kang dat kang moho pirso biman kepada siapa saja yastahiku mudha'afat, kepada siapa yang Gusti Allah untuk melipat gandakan apa yang dilakukan oleh orang yang percaya nang Gusti Allah itu. Monggo kita ya, mudah-mudahan panjenengan semua nggih termasuk tiang-tiang yang amalnya selalu dilipat gandakan oleh Gusti Allah. Ngoten Pak nggih. Jadi monggo, iman itu memang ini dasarnya harus kokoh ya. Masuk
syukur kalau kita ini bisa level kita naik dari yakin, ainul yakin bisa hakul yakin, mudah-mudahan. Nah, walaupun pada hakikatnya nanti semua orang pun akan pada posisi itu, tetapi ada yang di dunia dan ada yang di alam kubur. Nah, makanya kan di alam kubur bengok-bengok kembali toh. Balik no Gusti Pak Sadaqah. Nah, kula pingin secuil, ingin sodako. Ada lagi Gusti pingin iman dumateng panjenengan. Nah, nanti dalam surat Ali Imran itu orang kafir yang kula balik no teng dunya sedetik saja, walaupun kula dikengken nebus dengan bumi segala isinya dalam bentuk emas dahaban walawif tadabih, ya itu kan dalam surat Ali Imran. Kalau surat Al-Munafikun ayat 10 kan fa'asaddaqa, Gusti kula balekno teng donya malih. Nah, kula getun gak gelem nyumbang bangun masjid. Nah, bukan nyumbang ya, nabung. Nah, nabung. Nah, ya. Ngoten nggih, wa alladina utawi tiang-tiang yungfikuna kang padha infak sapa si aladina, ngimpakaken sapa si aladina amwalahum ing pira-pira bondone si aladinya, hartanya si aladinya, fisabilillah ngimpakaken ing dalam dalan Gusti Allah, ing dalam taat marang Gusti Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada, summa la yutbi'unya nuli ora ngetutno sapa si aladina yungfikuna amwalahum fisabilillah, tidak mengikuti dengan apa? Dengan kata-kata ma'anfaku, apa yang diinfakannya itu mana, ngundat-ngundat mana itu. Wah, aku bolak-balik yai itu ngongkon ngawei meneng, sementara yainya nggak tahu nyumbang, nggak tahu sodakoh maunya itu, karena kiainya menempatkan diri sebagai mustahik. Nah, itu justru minta diberi bagian zakat. Wah, ada juga sing watek kaya ngono itu. Wong liya dikongkon, awake dhewe ora membalane. Ya, mudah-mudahan lah kita sama-sama ya. Wong kita ini cik pan sami-sami belajare monggo. Dengan ungkapan apa itunya itu? Tidak ada yang lebih baik memberi sesuatu itu selain dari saya. Ini kalau tidak disumbang oleh saya, masjid ini gak jadi apa-apa. Itu gak boleh. Mana itu? Ngundat-ngundat. Nah, awakmu itu kalau gawe gak tahu ditolong karo aku ya, awakmu ya uripmu ya melarat terus semuanya. Tak tolong sehingga kamu bisa berusaha. Nah, itu gak boleh. Wala ada, apalagi menyakitkan. Ada itu menyakitkan. Memberi sesuatu kepada yang lain dengan ngundat-ngundat, atau memberi sesuatu kepada yang dengan kata-kata yang macam-macam. Makanya kalau bisa dalam Islam itu kan ada 3 etika atau adab memberi itu. 1, memberi itu dasarnya harus ikhlas. Ikhlas itu gambarannya kalau tangan kanan memberi sehingga tangan kiri harus tidak tahu. Yang kedua, cinta. Lantanubillah hatta tungfiku mimma tuhibbun. Cinta di sini satu barangnya yang diberikan itu memang barang yang disenangi. Artinya ketika kita senang, yang menerima pun insya Allah akan senang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, semata-mata memang dengan wajah yang berseri-seri, jangan sampai dengan disertai kata-kata yang menyakitkan atau ngundat-ngundat. Jadi 3 itu adabnya kita memberi itu. Apa saja,
memberi pakaian, ya pakaiannya yang masih betul-betul kita senang, yang diberi pun senang. Sokeh itu memang Islam, makanya Islam itu saling memberi hadiah, ya, tahabau itu saling jadi ukuran. Jadi nah ini memang menjadi peka antara riswah dengan hadiah, jadi peka. Contohnya, dan adat Islam itu saling bersilaturahim, saling membawa. Jadi saling ya contohnya kalau kita, nah itu sudah dibudayakan di kita ini, di cara Islam itu. Cuman hati-hati kalau ada target, saya bersilaturahim kepada si X, karena si X-nya punya kuasa untuk merubah nasib, umpamanya sewani, gowo, macam-macam, ya itu kalau itu ininya samar antara riswah, antara suap dengan hadiah. Makanya harus peka juga. Jadi tidak ada itunya, makanya tiga itu. Jadi pertama kita memberi itu dengan ikhlas, tidak ada ikatan apapun. Nah berbeda nun sewu. Nah kalau bowo gimana ini? Kalau kita diundang hajatan gowo amplop, ya upayakan kalau jamaah sini, kalau panjenengan hajatan, ojo ngarep-ngarep tamune gowo amplop. Nggih, ijol-ijolan lah, itu gak boleh. Bawa babah gowo amplop, tidak gowo amplop, yo dilayani sama, diberi hidangan yang sama. Jangan kalau amplopnya tebal nanti berkatnya. Oh no, itu dalam adat masyarakat seperti itu. Ini kan itu namanya bukan sodako niatnya. Sama dengan jenengan mau nyelameti ahli kubur ya orang tua kita. Niatnya sodako. Pendae ta, hawalnya ta apa. Oleh karena itu yang istimewa kalau perlu itu jangan gedang sing gak kena dipangan. Kuehnya besar-besar tapi bandempo, yang nggak usah mewah, tapi orang di ini alhamdulillah kok enak ya masakan. Nah itu seperti panjenengan kalau tingkeban rujakannya, kalau rujakannya sedap, oh nanti anaknya ganteng, anaknya cantik, sedap kan ada manis. Kalau rujaknya itu loh yo kecut, yo pahit, yo pedes, wah anaknya gak jelas. Kenapa? Orang mendoakan alhamdulillah matur nuwun kula sedherek. Jadi lego apa hatta tumfiku matu hibun itu memang betul. Terus yang kedua, nah kalau jangan disertai kata-kata yang sekiranya yang menerima itu ya apa merasa apalagi kalau kita dengan pongah, ya pongah mau memberi dipublikasikan, kemudian disorting, sudah hilang itu sudah. Ya. Nah kalau Rasul Sayyidina Ali itu membagi, pernah kan diriwayatkan jadi viral di medsos ketika bagaimana Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah ketika beliau berdua itu malam hari raya, makanan yang enak-enak, makanan yang disenangi oleh itu dibagikan tanpa sepengetahuan dari siapa. Sementara beliau berdua makannya roti yang sudah basi. Sampai ada sahabat yang usul ke Rasulullah, Rasul apa tidak saking ininya, saking kalau kita gak iso rasa-rasanya untuk bahkan kadang-kadang kita ini justru pongah. Oh kalau gak aku gak iso mari itu masjid itu, kalau gak ora disumbang karo aku. Ada kadang-kadang seperti itu. Nauzubillah min walahum utawi tetep iku ing atase aladina yungfikuna amalahum fisabilillah sumalayut biuna ma'ang faku malawala ada di sana itu nyata ajruhum utawi ganjaran ay thawabu infaqihim tegese ijolan dari infaknya dari Gusti Allah itu inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum ya satu orang itu akan mendapatkan ajrun
akan memberikan pahala yang konon pahala ini menurut kebanyakan orang selalu dipahami nanti kalau kita sudah masuk alam kubur, menjadi passive income kita masuk alam kubur, menjadi menjadi kiriman yang istiqomah, yang sustainable, yang berkelanjutan. Makanya kan idama tabnu adama ingkoto amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin. Jadi ada mengalir sawabu infak inda robbihim. Dari siapa ajrun itu? Inda robbihim, saking pengersanipun pangerane si alladina yungfikuna amwalahum fisabilillah sumalayut biuna. Itu satu paket itu, orang yang menginfakkan di jalan Allah secara ikhlas, tidak disertai dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak disertai dengan ngundat-ngundat, kan itu. Orang yang tersebut seperti itu jaminan pahalanya luar biasa. Wala khaufun, begitu juga dia akan mendapatkan sebuah kondisi keyakinan, kondisi hidupnya ini, kondisi perasaan selama hidupnya ini yang tidak dihantui oleh rasa takut. Walahum lan ora ono iku hum utawi si aladina yunfina yahzanun susah. Nah, walaupun para mufasir mengatakan khaufun yahzanunnya tetap di akhirat, tetapi ada juga yang mengatakan di dunianya juga dia akan tegar, akan kokoh itunya itu kemantapan hidupnya, tidak ragu lagi menggapai masa depan itu. Ya, sekalipun memang ada juga kenapa di akhirat ini kita akan terjerumus rasa takut, rasa khawatir, karena tahu setelah di akhirat ini masuk kubur itu jenengan akan tahu bagaimana orang disiksa, bagaimana orang yang seperti gambar Isra Mi'raj itu lidahnya dowo potong dileketok lagi, ada lagi yang digambarkan dulu, dan nanti juga akan ketemu tuh ayat yang hancur akhirnya hidup lagi, hancur hidup terus berkelanjutan. Nah, itu bagi orang-orang disiksa yang menakutkan akan ada diperlihatkan orang-orang yang sedang disiksa, seperti Rasulullah itu kan pernah jalan-jalan di makam Baqi itu, yang akhirnya beliau menanamkan pohon pelepah kurma karena tahu yang di alam kubur sedang disiksa. Ada juga orang-orang tertentu yang di alam kuburnya sedang disiksa, itu ada yang tahu sampai nangis, akhirnya berdoa, posisi salahmu itu ketika kamu di dunia, tolong sampaikan, macam-macam. Ada, tapi jarang. Dari 7 miliar penduduk dunia itu paling hanya 1 orang yang tahu bagaimana orang yang sedang disiksa. Sekarang penduduk dunia kan 7 miliar. Dari 7 miliar penduduk dunia itu insya Allah ada. Ya. Ngoten Pak nggih. Monggo di ini dulu, itu kaitannya dengan bagaimana gambaran orang yang infak dengan ikhlas, insya Allah pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali. Kemudian di samping ikhlas juga dia betul-betul dengan kerelaan hati, dengan penuh kesantun. Makanya adab itu penting, adab itu penting, tata krama itu penting. Ya, monggo Pak kalau ada yang, Pak Nurul dulu, jarang ini. Abah Nurul gimana Abah Nurul? Gambarannya untuk ainul yakin dan ainul yakin. Ya, kalau ainul yakin ini orang ini sudah masuk istiqomah Pak. Gambarannya itu nang dunya itu ada istiqomahnya, ajebnya. Gitu. Kalau sholat jamaah terus, makanya kemarin oleh Yai Salam diberi contoh orang tertidur akhirnya terlewatkan sholat sunnah fajarnya sampai dikodok. Kan dikodok boleh ya. Sholat habis subuh itu memang nggak boleh kecuali ada sebab. Nah, kan itu. Sholat habis asar itu nggak boleh ada sholat lagi kecuali ada sebab untuk mengkodok. Sampai dikodok kan boleh
ada hati. Makanya orang berilmu itu insya Allah akan mudah menghadapi masalah, tidak dihadapi dengan susah, tidak benar. Tetapi kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kenapa bolak-balik kulhu lagi? Ternyata sholat yang didemeni Rasulullah itu ternyata bacaannya yang ringan-ringan, yang pendek-pendek kan. Jadi itu Pak. Jadi ukurannya nanti kita sendiri yang bisa merasakan. Oh, getun. Kalau kita melewati sesuatu kebaikan yang sudah dibiasakan, makanya kan ada Abdulul amali adwamuha wa inqala. Orang itu punya keistimewaan yang dianggap orang istimewa itu manakala dia sudah istiqomah melakukan sesuatu walaupun sedikit. Namanya istiqomah, tiap sebelum subuh masukkan duit ke kotak walaupun 10.000, 5.000, syukur kalau 100.000, syukur umpama. Ketika tidak memasukkan, getun, ya Allah lali, ternyata disak, enggak ono. Nah kalau ada kegetun itu sudah masuk ke masa-masa level ainul yakin Pak. Jenengan gak jamaah, gak enak, apalagi kalau pilih-pilih. Jamaahnya, oh imamnya ini saya rajin, ganti imamnya ini gak rajin. Wah, wong sholat jamaah imamnya dirasani, ini kan. Nah ini gak jamaah karena keturun, ketiduran, bukan tidur sengaja, ketiduran. Getun tuh menyesal. Nah ukurannya di situ. Nah kalau sudah naik hakul yakin ada indikator musyahadah, ada sesuatu yang sifatnya itu goib, itu tidak goib lagi, terutama untuk keajaiban atau ya dalam bahasa yang lebih kerennya muncul karomah, muncul maunah. Kalau para nabi dan rasul muncul mukjizat kan itu. Nah kalau kita di level ajeg saja itu sudah bagus Pak. Nah, di level ajeg itu. Nah itu satu. Yang kedua, melakukan suatu dasarnya cinta, senang. Nah, tidak ada kalkulasi. Jadi sumpah ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahinya sudah masuk ke situ. Kalau kita kadang-kadang seneng karena ada imbalan pahala jamaah itu 27 derajat, sementara sholat sendiri hanya 1 derajat. Sholat jamaah itu 27 kali lipat, sementara sholat biasa hanya 1 lipat. Nah, jadi imbalan itu masih terngiang. Nah, itu belum masuk ainul yakin Pak. Itu masih kategori pamrih akhirat. Jadi menurut saya ada ri'a anas, ada pamrih dunia, dan ada pamrih akhirat dalam bahasa tasawuf. Orang yang pamrih akhirat itu orang yang mendambakan apa yang dia lakukan itu tidak masuk lillah, tapi masuk dapat pahala, dapat ganjaran, apalagi nanti dapat widadari. Sementara istrinya protes, kapan saya dapat widodoro, kemudian kok yang laki-laki dapat widadari. Nah hal-hal seperti itu Pak yang perlu dihindari. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. A'udzubillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsahhatu min jami'il khairat bil hayat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati wa hajatina wa qdi hajatina. Innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula rabbana hab lana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan semua pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.